Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat ayam panggang teflon atau ayam panggang menggunakan pan dengan bahan atau bumbu semuanya kita gunakan yang instan ya. Kali ini apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa ngerikuk. Bahannya yang digunakan adalah sebagai berikut. Mulai dari atas ini ada kecap manis. Ini saya gunakan sekitar 2 sendok makan. Nanti mau dibagi dua ya, sebagian untuk bumbu marinasi dan sebagian lagi untuk bumbu oles. Kemudian ini ada baking powder. Saya gunakan sedikit aja. Tidak sampai seperempat, cukup seujung sendok aja. Ini pun sendok teh ya, sendok makan bayi. Nah ini ada ketumbar bubuk. Di sini saya gunakan 1 sachet ketumbar bubuk, maksudnya yang kurang lebih 1 sachetnya itu 15 gram. Kemudian ini bawang putih bubuk, saya gunakan 1 sachet yang kecil juga. Itu beratnya sekitar 5 gram. Ini yang paling tengah dan sedikit ini adalah lada putih bubuk. Ini saya gunakan sedikit aja soalnya si Mas dan si Dede itu kurang suka ya kalau dipakein pakai lada putih. Jadi kalau kamu, Bu Ibu, Pak Bapak, teman-teman sekalian suka menggunakan banyak lada putih bubuk, silahkan ditambahin aja. Nah yang ini adalah garam. Ini pun saya gunakan sedikit aja ya, sekitar setengah sendok teh, seperempat sampai dengan setengah sendok teh. Ini ada minyak goreng. Di sini saya gunakan sekitar 1,5 sendok makan. Yang ini ada kaldu bubuk. Di sini saya gunakan kaldu jamur. Kemudian ini tepung maizena 1,5 sendok makan. Yang ini tepung bukan tepung, bumbu racik instan. Ini saya gunakan sedikit aja, sekitar seperempat sampai dengan setengah sendok makan. Untuk bumbu raciknya bisa digunakan bebas aja ya, mereknya atau variannya. Yang di sini saya gunakan mereknya Indofood dan variannya yang ayam goreng rempah. Kemudian ini ada margarin, bisa diganti dengan unsalted butter atau salted butter juga boleh. Di sini saya gunakan margarin, mereknya bebas aja. Ini saya pakai sekitar 1,5 sampai dengan 2 sendok makan. Ini nanti juga mau saya bagi ya, sebagian untuk bumbu marinasi dan sebagian lagi nanti mau dicampurkan dengan kecap manis. Nah untuk bumbu olesannya itu nanti juga dari sini ya. Ini sebagian kecap manisnya, saya gunakan sebagian ketumbar bubuknya dan sebagian lagi dari margarinnya. Ini boleh ditambahkan bumbu oles opsional, yaitu bisa ditambahkan saus tomat kalau mau yang rasanya tidak pedas, ataupun saus sambal kalau mau rasanya ada pedas-pedasnya. Atau kalau nanti mau dibuat lebih banyak lada putihnya, biar kita bagi dua, bumbu olesnya, jadi bumbu oles yang untuk anak-anak tanpa ditambahkan lada bubuk lagi, dan yang untuk mau pedas lebih banyak ladanya boleh ditambahkan di bumbu olesnya. Dan jangan lupa ya, bahan utamanya ini adalah paha atas ayam yang udah saya filet. Untuk cara memfiletnya kamu bisa tonton video saya sebelumnya, video yang udah pernah saya share. Nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Ini saya gunakan sekitar 1,5 kg paha ayam utuh, kemudian saya filet. Dan ini nggak saya timbang lagi ya, jadi kurang lebih 1,5 kg paha ayam kemudian di filet gitu aja deh beratnya ya. Kurang lebih sama lah ya, yang penting 1,5 kg ayam dengan bumbu yang tadi ini. Terlebih dahulu saya mau pakai sarung tangan plastik ya, biar nggak ribet, nggak kotor. Tapi sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting tangannya udah dicuci bersih. Dan nanti setelah selesai mencampur ini,
siap untuk cuci tangan lagi. Ini saya mau pakai sarung tangan aja biar nggak ribet. Nih, udah selesai pakai sarung tangannya. Sekarang kita siap untuk mencampur semuanya ke ayamnya. Pertama, ini saya mau tuangkan kecap manisnya. Kecap manis bisa digunakan sesuai selera juga ya banyaknya. Ini saya sisakan sebagian untuk bumbu olesnya. Kemudian ini si garam, lada bubuk, dan bawang putih bubuk kita cemplungkan, dan ini sebagian dari ketumbar bubuknya. Jadi kalau saya pribadi memang senang banget ya dengan ketumbar bubuk ini, jadi saya gunakan buahnya. Nah, ini sebagian untuk bumbu olesnya. Kita kurangi dikit lagi aja deh biar lebih meresap. Kemudian saya mau memasukkan minyak goreng. Kemudian bumbu racik instannya, ini sedikit aja sih, nggak sampai setengah sendok makan ya. Kemudian ini tepung maizena, sayang sih ada yang menempel. Kemudian kaldu bubuk, ini saya pakai kaldu jamur. Baking powder, ini margarin sebagian aja karena sebagiannya untuk oles nanti ya, bahan oles nih, sisa sekitar segini. Ini mau kita campur sampai merata. Jadi dengan bumbu simple kayak gini, nggak perlu ngupas-ngupas bawang lagi, tapi rasanya insya Allah enak. Dan ini saya udah beberapa kali masak ya untuk makan anak-anak, terutama anak-anak seneng banget. Kalau untuk kita-kita yang udah senior, kalau ini masih kurang pedas rasanya, nanti bisa ditambahkan dengan sambal cocolan, mulai sambal kecap, sambal terasi, sambal bawang, sambal mata, macam-macam ya. Tapi untuk video kali ini saya mau share ini aja, ayam panggangnya aja dulu. Jadi kalau sempat saya, kalau sambal kecap saya udah pernah share kok ya. Sambal kecap ala saya tuh simple banget, cuman pakai cabai rawit hijau itu yang untuk lalapan, terus bawang putih mentah, kecap manis, terus jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Udah itu aja sih, simple. Kalau mau ditambahin dengan gula pasir lagi boleh, mau ditambahin dengan garam lagi boleh, disesuaikan aja dengan selera. Jadi bumbu intinya ya cuman itu sih, bawang putih, cabai rawit, kecap, sama jeruk nipis. Ini sambil agak diremas-remas ya. Buat kamu-kamu yang baru gabung di channel saya atau baru menonton video saya dan bertanya-tanya kenapa kok masak ayam pakai baking powder,
kayak mau masak roti aja. Yes, bu-ibu, pak-bapak, teman-teman. Jadi dengan menambahkan baking powder dan menambahkan minyak ke dalam daging-dagingan, mau itu daging ayam ataupun daging sapi, itu bisa membuat si dagingnya ini nanti waktu dimasak tidak dry atau tidak kering. Jadi nanti daging ayamnya ataupun daging sapi yang kamu marinasi dengan menggunakan baking powder dan minyak tambahannya ya, bukan cuman itu aja memarinasinya, itu nanti hasilnya dagingnya tidak akan kering atau masih tetap juicy. Tapi dengan catatan ya, cara memasaknya harus benar. Nah, bagaimana cara memasaknya? Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, ini udah selesai, tercampur merata, tercoating merata di seluruh permukaan ayamnya. Sekarang ini mau dimarinasi. Marinasinya boleh 20-30 menit di suhu ruang atau dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, dimasukkan ke dalam kulkas, cukup bagian chiller aja biar bumbunya lebih meresap. Kita diamkan selama semalaman di dalam kulkas. Nah, ini karena saya memarinasinya malam, jadi saya mau masukkan ke dalam wadah kedap udara untuk besok mau saya panggang untuk sarapan. Ini jadi wadahnya yang saya gunakan tin wall aja yang seperti ini, disusun-susun. Jadi bentuknya, kalau kamu penasaran bentuk filetannya itu gimana, gini ya, gini. Ini bagian kulitnya masih tetap saya gunakan, jadi kulitnya tetap saya gunakan, tidak saya buang gitu. Ini mau saya susun, biasanya saya nyusunnya kulitnya itu di bagian bawah, jadi semuanya nanti seperti itu. Tujuannya apa? Waktu ngambilnya jadi lebih gampang kalau kulitnya di bagian bawah. Coba deh kalau kamu nggak percaya, disusun. Ini wanginya udah mantap. Ini 6 potong. Saya ambil lagi satu lagi wadahnya, disusun lagi. Yang ini 5 potong, jadi totalnya ada 11 potong ya, karena paha ayamnya lumayan gede-gede. Nah, ini bumbu sisanya mau saya koreti, jangan sampai mubazir, kita oles-oleskan di bagian atas. Oke, ini udah selesai. Saya mau buka dulu. Sarung tangannya, kemudian ini mau ditutup. Nah, ini jadinya 2 wadah ya. Untuk bumbu olesnya ini kita cemplungkan aja langsung ini ketumbar bubuknya dan si ini. Kalau kurang bisa ditambahin kecapnya ya. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Diaduk-aduk sampai rata, nanti tinggal dioleskan di
permukaan ayamnya waktu dipanggang. Nah, ini catatan ya, karena ini saya menggunakan margarin yang tentunya ini sudah ada rasa asinnya. Makanya tadi saya menggunakan garamnya sedikit aja. Jadi kalau kamu menggunakan butter yang unsalted atau tidak asin, penggunaan garamnya bisa di-adjust lagi. Nah, ini sudah tercampur merata. Seperti ini jadinya. Ini udah siap untuk bumbu olesannya. Sampai ketemu di dapur. Nyalakan api kompor. Kita tunggu pannya panas. Ini saya mau kasih sedikit aja minyak, atau bisa juga pakai margarin. Ini saya pakai margarin sedikit. Kita tunggu margarinnya meleleh. Kalau sudah meleleh dan wajannya sudah panas, baru kita masukkan ayamnya. Nah, ini udah cukup panas, saya mau memasukkan ayamnya. Jadi bagian ayam yang saya panggang atau saya letakkan di pannya itu yang duluan, bagian yang ada kulitnya. Letakkan. Saya tambahkan satu lagi. Ini api kompornya dikecilin. Kita tunggu sampai bagian bawahnya lebih mengering. Nah, sambil menunggu bagian bawahnya agak mengering, saya mau menyiapkan bumbu olesnya. Sekalian mau saya oles-oles bagian atasnya. Ini akhirnya ketemu juga loh olesannya, biarpun pegangannya udah nggak kelihatan, tapi yang penting masih bisa dipakai ya. Ini bagian atasnya saya oles. Sebenarnya itu lebih mantap kalau mengolesnya setelah dipanggang ya. Jadi setelah dipanggang setengah kering, terus dioles, nanti dipanggang lagi sampai benar-benar matang. Tapi nggak apa-apa, begini aja juga enak. Kita tunggu bagian bawahnya lebih mengering, kulitnya terutama. Setelah itu baru kita balik. Ini boleh ditutup, boleh enggak ya. Untuk kali ini saya mau buka aja biar kelihatan. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, kalau nggak punya pan seperti ini atau teflon, bisa nggak sih manggangnya di wajan atau kuali biasa? Jawabannya bisa banget ya. Gimana caranya? Nanti saya tunjukkan ya. Untuk sekarang saya mau jelaskan dulu caranya. Jadi caranya itu wajannya, wajan biasa yang cor-coran atau aluminium atau apapun itu namanya, kita seasoning terlebih dahulu. Ini sambil saya balik ya. Ayamnya itu bagian bawahnya sudah mulai mengering, sudah kering.
bagian atasnya mau saya olesin pakai bumbu olesan lagi. Jadi setelah yang bagian bawahnya udah mateng, sisi satunya baru saya balik lagi. Oh ya, kalau kamu, Bu Ibu, Pak Bapak, teman-teman sekalian menggunakan pan anti lengket untuk penggunaan margarin atau minyak di awal tadi untuk memanggangnya nggak perlu ya, karena kan memang tidak lengket, jadi nggak perlu ditambahkan. Saya menambahkan minyak karena khawatir kalau nanti lengket pannya. Jadi saya lanjut untuk menggunakan wajan biasa tadi, di seasoning terlebih dahulu ya sebelum memanggang ayamnya. Bagaimana cara seasoningnya? Kamu bisa tonton di video saya sebelumnya yang sudah pernah saya share. Nanti insya Allah saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Untuk memanggang dengan menggunakan wajan biasa nanti saya tampilkan setelah yang ini selesai. Ini mau saya cek lagi bagian bawahnya. Nah, ini sudah berwarna agak kecoklatan juga ya bawahnya. Mau saya balik. Untuk tingkat kematangan ayamnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Maksudnya masaknya harus benar-benar sampai matang, tapi mau sampai sekering apa itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini sebentar lagi kalau sudah bumbunya olesan tadi itu terpanggang, saya mau balik lagi sebentar. Ini sebenarnya bisa dioles-oles lagi di bagian yang tadi, yang pertama kali kita oles, tapi saya nggak mau tambahkan karena ini sudah cukup menurut saya. Jadi nanti kita balik sekali lagi aja, setelah itu kita langsung angkat dan sajikan. Nah, ini saya skip ya tadi filmingnya. Kalau sudah, kita balik lagi sebentar, kita tunggu sebentar lagi aja. Bedanya apa sih kalau misalnya ini pannya kita tutup? Bedanya nanti ini si ayamnya itu lebih mengeluarkan minyak atau air kalau kita tutup. Kalau tidak kita tutup, ini ayamnya akan kelihatan lebih kering. Jadi si minyak ayamnya itu terkunci di dalam ayamnya. Nah, ini kalau udah, nah cukup ya sampai segini aja. Ini udah bisa kita angkat. Mau saya matikan dulu api kompornya. Terus saya angkat. Nah, ini dia hasil ayam panggang teflon ala saya. Nah, kalau kamu fokus dengan warnanya dari ayam panggangnya ini bukan gosong ya, tapi ini terkaramelisasi dari si kecapnya. Jadi dia terkaramel, jadinya seperti ini. Malah jadi mirip ayam yang dipanggang dengan menggunakan bara api ya.
Nah, ini saya mau menggunakan wajan biasa, wajan aluminium ya, atau wajan besi cor. Ini wajannya udah di seasoning seperti yang udah saya jelaskan tadi, dan cara seasoningnya bisa kamu lihat, bu ibu pak bapak dan teman-teman sekalian, lihat di melalui link yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini udah saya nyalakan kompornya, kita tunggu panas, dan saya mau memanggang si ayam bumbu bakarnya. Ini udah cukup panas karena baru aja saya seasoning. Saya mau langsung masukkan. Tapi kompornya saya kecilin. Dan sama seperti yang tadi, saya mau oles-oles bumbu olesnya di bagian atas. Ini saya tadi nggak menggunakan tambahan minyak maupun margarin untuk sebelum memasukkan ayamnya ya, karena tadi baru aja di seasoning, baru dikasih sedikit minyak. Ini kita tunggu si bagian kulitnya itu agak kecoklatan. Ini kalau udah baru kita balik. Ini saya stop dulu, saya pause dulu ya videonya. Nah, ini mau saya cek bagian bawahnya. Oke, sudah cukup, dibalik ya. Dan bagian atasnya dioles lagi dengan bumbu olesnya. Dengan cara seperti ini, ayamnya jadi kelihatan shiny nanti. Menggunakan cleaning silver biar mengkilat semuanya, Bu. Mengkilat semuanya. Nah, ini agak nempel ya bagian bawahnya. Ini kita balik. Yum. Kita tunggu lagi sampai bumbunya tadi itu menempel, meresap ya. Jadi setelah itu mau saya balik sekali lagi. Nah, ini mau saya balik lagi. Kelihatan ya bedanya, makin berwarna kecoklatan. Ini apinya pakai api kecil aja. Saat ini bagian bawahnya itu lebih berwarna kecoklatan lagi. Jadi kalau panggang dengan menggunakan pan, teflon atau wajan seperti ini itu lebih cepat ya, cuman nggak bisa banyak sekaligus. Tapi cukuplah sekali makan kita bisa panggang, jadi waktu mau makan itu hasilnya masih panas atau hangat. Nah, ini sudah cukup, mau saya cek dulu sebelum diangkat. Dah ya. Dan yang ini ternyata lebih tipis, jadi diangkat duluan.
pernah dimatikan. Nah, ini dia shiny. Ini dia hasilnya, gimana? Kurang lebih sama kan dengan yang menggunakan cast iron atau mini pan, dan dengan menggunakan wajan atau kuali biasa. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.